Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adinda Nala Puspa Rizkia dengan NPM 2050644, Kanisa Raihan Maharani dengan NPM 2050646, Nurul Aini Handayani dengan NPM 2050653, Elvina Rahmawati Suroso dengan NPM 2050664, Cindy Komalasari dengan NPM 2050668, Dila Agustina dengan NPM 2050675, Tiara Lisnawati dengan NPM 2050678, Julia Aprianti dengan NPM 2050680. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu model pengembangan pembelajaran berbasis perspektif global. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai materi atau pokok bahasan. Perdamaian dan keamanan dalam konteks perspektif global. Selaku menjadi guru, untuk menjawab pertanyaan materi pembelajaran yang akan disajikan dalam pengajaran, guru harus menggali dan merumuskan bahan yang akan disajikan sesuai dengan tingkat perkembangan murid yang akan memperoleh bahan yang tersangkut. Berbicara tentang sumber materi, khususnya tentang masalah-masalah kontroversial, pertama yang harus dilakukan sebagai guru yaitu harus mengacu pada kurikulum yang berlaku untuk menambah dan juga mengembangkan yang ada dalam kurikulum. Sebagai guru juga harus menggali jumlah sumber belajarnya. Kedalaman jumlah tersebut terutama yaitu masyarakat dan lingkungan tempat kita dan anak-anak berada. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang akan ditempuh dan dilaksanakan tidak dapat dilepaskan dari sifat materi yang akan dibahas dan produk atau tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu, metode dan strategi yang akan diterapkan serta media pengajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan sifat materi dan tujuan yang akan kita capai tadi. Dari berbagai metode pengajaran dan strategi mengajar, sebaiknya guru IPS dapat menyeleksi dalam penerapan dan penggunaan sesuai dengan sifat materi dan tujuan yang akan dicapai. Strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS adalah strategi yang bersifat dialogis, kritis, pengalaman langsung, kolaboratif, dan kooperatif. Serta pembelajaran seperti ini menekankan pada 3 ranah, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Rosenbaum bahwa aspek sosial studi citizenship education meliputi knowledge, appreciation, critical thinking skill, communication skill, cooperation skill, and conflict resolution skill. Aspek-aspek tersebut dinyatakan Rosenbaum dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan secara komprehensif yang meliputi inkulkasi, pemodelan, fasilitasi, dan pengembangan keterampilan. Selanjutnya, tujuan yang akan dicapai. Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan 1956 dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Objective, mengemukakan 3 aspek perilaku yang menjadi tujuan pendidikan dan pengajaran, yaitu yang pertama, aspek kognitif. Aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Yang kedua, aspek afektif. Aspek afektif adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap
terhadap sesuatu hal. Yang terakhir ada aspek psikomotor. Aspek psikomotorik adalah aspek yang dominan yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktekkan ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, teknik, dan cara pelaksanaannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik evaluasi. Teknik evaluasi pengajaran adalah alat-alat yang digunakan dan cara-cara yang digunakan dalam proses pengumpulan data tentang hasil pembelajaran yang dilakukan. Adapun beberapa teknik evaluasi pembelajaran, yang pertama yaitu ada teknik tes, yang diantaranya adalah tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Yang kedua yaitu ada teknik non-tes, yang diantaranya adalah pemberian tugas, percakapan, observasi, dan juga catatan anekdot. Yang selanjutnya yaitu mengenai konsep. Mengenai konsep, khususnya konsep dalam IPS, James G. Glumarks mengemukakan bahwa konsep pada bidang studi IPS adalah suatu kata atau ungkapan yang berasosiasi dengan suatu sifat yang menonjol dan melekat. Pemahaman dan penguasaan konsep yang cocok selain bergantung pada sifat-sifat yang melekat juga bergantung pada makna definisi umum kata yang bersangkutan. Konsep memiliki dua pengertian, baik pengertian denotatif maupun pengertian konotatif. Secara sederhana, pengertian denotatif adalah pengertian berdasarkan definisi kamus. Konsep-konsep IPS seperti juga konsep-konsep bidang studi yang lain memiliki pengertian konotatif, yaitu pengertian yang lebih tinggi yang harus dilatihkan kepada para siswa untuk memahaminya. Dalam konsep perspektif global, ada beberapa konsep yang dapat ditengahkan di sini, antara lain saling ketergantungan, perdamaian, kesejahteraan bersama, kepemilikan bersama, dan lain-lain. Pada tahap yang disebut pembinaan konsep, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembinaan konsep. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh James G. Glumarks, pembinaan konsep itu dapat diartikan sebagai proses pengajaran aspek konotatif dari konsep-konsep. Proses ini memakan waktu yang lama untuk memperkenalkan konsep kepada para siswa dalam berbagai kesempatan sehingga seorang siswa dapat menemukan sendiri keragaman konotasi dari suatu konsep. Dengan demikian, pembinaan ini merupakan proses pembelajaran, pengertian konotasi konsep secara luas sampai siswa mampu menangkap pengertiannya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, yang kedua yaitu strategi pembinaan konsep. Dalam strategi proses pembelajaran itu, secara dominan diarahkan pada penguasaan suatu kata atau suatu ungkapan sampai terjadi pola pengertian abstrak atau konsep dalam diri yang mempelajarinya. Di sini berarti dalam diri siswa. Untuk sampai pada pola abstrak, strategi pembinaan konsep itu harus berkaitan dengan kuat dengan pengalaman. Rangkaian teknik evaluasi. Rangkaian proses evaluasi itu terus dilakukan namun sebagai kegiatan puncak terutama berkenaan dengan penguasaan siswa terhadap apa yang disajikan. Evaluasi dalam bentuk tes tertulis harus dilakukan. Selain untuk menilai kemampuan para siswa, tes ini sebagai umpan balik untuk menilai keberhasilan kinerja anak. Secara komprehensif, evaluasi yang dilakukan itu kegiatan sejak awal sampai penilaian tes akhir. Penilaian itu meliputi kegiatan tanya jawab, diskusi, tugas dengan hasil sampai yang terakhir berupa tertulis. Evaluasi ini meliputi hal-hal yang kualitatif sampai pada nilai yang dapat diukur selanjutnya bagaimana mengajarkan keterampilan dan psikososial terhadap pengajaran IPS yang berkaitan dengan perspektif global.
Keterampilan yang secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan mengajarkan kemampuan yang baik. Dalam pengajaran IPS, keterampilan memiliki makna yang luas pada kegiatan membaca. Secara luas, keterampilan itu meliputi keterampilan fisik motorik, keterampilan berpikir, dan keterampilan sosial. Selanjutnya, kita tinjau apa yang dimaksud dengan sikap sosial khususnya. Sikap adalah kecenderungan reaksi yang mantap dari seseorang terhadap sesuatu atau seseorang terhadap lingkungan pada umumnya. Sedangkan sikap sosial adalah sikap positif terhadap kondisi dan lingkungan sosial yang ada serta yang dihadapi oleh seseorang. Sikap sosial dalam diri seseorang merupakan proses dan interaksi sosial yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Pada kesempatan ini, kita akan merancang pembelajaran IPS dalam mengajarkan keterampilan sosial dan sikap sosial. Terbina dan berkembangnya keterampilan sosial dalam diri seseorang. Dalam hal ini, dalam diri peserta didik tidak dapat dilepas dari adanya sikap sosial pada individu yang bersangkutan. Dan sebaliknya, terbinanya sikap sosial dalam diri seseorang merupakan hasil pembinaan keterampilan sosial dengan sikap sosial merupakan dua sisi dari suatu mata uang yang tidak terpisahkan satu sama lain. Tingginya kualitas keterampilan sosial yang melekat pada diri seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas sikap sosial individu yang bersangkutan dan kebalikannya. Tingginya kualitas sikap sosial yang menjadi bagian dari individu tidak dapat dilepaskan dari kadar keterampilan sosial dalam diri orang yang bersangkutan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini adalah berbicara tentang sumber materi khususnya tentang masalah kontroversial. Pertama yang harus dilakukan sebagai calon guru IPS harus mengacu pada kurikulum yang berlaku untuk menambah dan mengembangkan yang ada di dalam kurikulum. Proses pembelajaran yang akan ditempuh dan dilaksanakan tidak terlepas dari sifat materi yang akan dibahas dan produk atau tujuan yang harus dicapai. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.